Assalamualaikum. Baik, pada video kali ini di sini kami dari PPG Prajabatan Gelombang 1 2023 dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Adapun di sini video tugas terkait dengan proyek pemimpinan pada literasi kebudayaan. Indonesia kaya akan budaya. Salah satu situs kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat, salah satunya Rumah Adat Karangbayan dan Masjid Adat Karangbayan. Untuk lokasinya berada di Dusun Karangbayan Barat, Desa Karangbayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Kita sebagai generasi muda tentu harus tahu apa saja sih yang ada di wilayah kita, khususnya terkait dengan kebudayaan yang ada di daerah kita setempat. Supaya apa? Tentu supaya bisa dikenal oleh masyarakat luas. Nah, teman-teman harus simak video ini ya, karena di sini terdapat penjelasan tentang rumah adat dan masjid adat Karangbayan. Baik, kita berada di Balai Adat namanya. Jadi dulu tempat ini adalah pusat pemerintahannya, di mana pusat pemerintahan ini terbagi menjadi dua tempat. Nah, yang pertama ini adalah tempat peristirahatan, dan yang kedua ini adalah tempat untuk menyimpan hasil-hasil daripada pertanian seperti padi dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, bangunan selanjutnya yang sedang kita kunjungi yaitu bernama Bangaran. Bangaran terdiri dari dua kata, yaitu bang dan aran. Bang itu artinya azan, sedangkan aran itu artinya nama. Jadi Bangaran itu bisa diartikan azan namanya, atau sebagai tempat ibadah. Jadi Bangaran ini merupakan pijakan pertama dari kedatuan masyarakat Karangbayan. Kedatuan itu yaitu ketua ataupun sesepuh dari masyarakat adat Karangbayan ini. Baik, Bangaran ini juga menjadi titik pusat pembangunan rumah-rumah yang ada di Dusun Karangbayan Barat ini. Jadi dulunya sekeliling tempat ini merupakan hutan yang begitu luas ya, dan Bangaran ini menjadi titik pusatnya. Kemudian mulailah dibangun rumah-rumah di sekeliling Bangaran ini, dan juga di Bangaran ini menjadi tempat pertama dikumandangkannya azan di Dusun Karangbayan Barat ini. Nah, bangunan di samping saya ini bernama Ina-Ina. Dalam bahasa Karangbayan, Ina-Ina ini berarti ibu-ibu. Namun bisa diartikan dalam bahasa Indonesia, Ina-Ina ini bisa disebut sebagai petilasan atau tempat peletakan batu pertama di desa Karangbayan Barat. Nah, jadi dapat disimpulkan perbedaan dari bangunan Bangaran yang sebelumnya sudah dijelaskan, jika Bangaran itu menjadi titik pusat pembangunan dari rumah-rumah yang ada di dusun Karangbayan Barat dan menjadi pijakan pertama di dusun ini. Sedangkan bangunan Ina-Ina merupakan tempat peletakan batu pertama di desa Karangbayan Barat. Jadi di belakang saya ini namanya Sikenem. Jadi ini biasa digunakan untuk musyawarah masyarakat yang ada di desa Karangbayan. Jadi di sini digunakan untuk musyawarah seperti misalnya mengadakan acara-acara atau kegiatan adat maupun acara agama. Jadi mungkin itu saja. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki situs budaya Rumah Adat Karangbayan ini, sebelumnya kita harus mengetahui apa saja sih tata tertib yang berlaku di sini. Seperti yang pertama, kita harus menggunakan pakaian yang menutup aurat. Yang kedua, kita harus menjunjung tinggi tata krama di sini. Dan yang untuk perempuan yang sedang berhalangan atau sedang haid, itu dilarang untuk memasuki situs budaya Rumah Adat Karangbayan ini. Dan jika kita ingin memasukinya juga, kita harus ada pendampingan dari pihak-pihak yang mengelola situs Rumah Adat Karangbayan ini. Baik teman-teman, hanya itu tata tertib yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita berada di Masjid Adat Desa Karangbayan. Jadi masjid ini berdiri sekitar 500 tahun yang lalu, yang merupakan bangunan masjid tradisional. Jadi masjid kuno ini atau langgar tua ini terdiri dari dua bangunan untuk memisahkan antara laki-laki dan juga perempuan. Yang di sebelah sini bernama Paon,
Dan yang sebelah sini itu masjid atau yang biasa disebut oleh masyarakat Desa Karangbayan sebagai langgar, di mana dindingnya itu berbahan dari anyaman bambu. Dan lantainya terbuat dari tanah. Meskipun lantainya terbuat dari tanah, ya, masjid ini begitu kokoh. Dan pada malam harinya, pada saat bulan Ramadan, langgar ini digunakan sebagai tempat tadarusan dan juga tempat tarawih masyarakat yang ada di Desa Karangbayan. Ya, saat ini sekarang saya berada di dalam Masjid Kuno Karangbayan. Nah, di Karangbayan sudah ada masjid yang baru dibuat di sebelah selatan. Sehingga masjid ini lebih sering digunakan untuk anak-anak mengaji ketika sore hari atau setelah maghrib. Ya, ini adalah masjid pertama yang ada di Karangbayan dan sudah tepat mengarah ke kiblat, yaitu ke barat geser ke utara 25 derajat. Sudah dibuktikan dengan kompas. Baik, tadi teman saya sudah menjelaskan tentang Masjid Kuno atau yang biasa disebut dengan Langgar Tua. Di sini saya akan menjelaskan tentang dapur atau yang biasa disebut oleh masyarakat Karangbayan, yaitu pawon. Yang dimana pawon ini berfungsi sebagai tempat memasak jika memang ada kegiatan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh masyarakat Karangbayan. Namun di pawon tersebut tidak sembarangan orang bisa masuk, hanya wanita berusia renta atau menopause dan anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun yang bisa masuk ke dalam pawon tersebut. Nah, itu tadi sudah tur singkat kita di salah satu tempat wisata, yaitu wisata budaya di Karangbayan. Di sini kawan-kawan bisa langsung menyaksikan seperti tadi ada langgarnya, ada balai adatnya. Dan sebenarnya Karangbayan menyimpan banyak sekali tempat wisata di sini. Bisa wisata bukit misalkan, wisata berkuda atau wisata sungainya. Nah, salah satunya itu di sini. Tertarik gimana? Tertarik nggak buat datang ke sini? Jadi kalau misal ke sini, kawan-kawan bisa langsung menghubungi Pok Darwis yang di sini ya. Dan satu lagi diingat, jika kita berkunjung ke sini, silahkan jaga tata tertib dan ikuti peraturan yang ada di sini. Seperti kata bijak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi agar perjalanan kita juga lancar, perjalanan kita juga aman, kita bisa mengikuti apa yang sudah menjadi peraturan di sini. Terima kasih sudah menonton.